Hai guys, kembali lagi dengan saya di acara OMG Talk Show. Saya akan membawakan informasi yang menarik dan yang pasti. Saya tidak sendiri di sini. Akan ada yang menemani saya, yaitu Kanisa. Silakan masuk Kanisa. Halo Kanisa. Hai, ya Safa. Jadi ini narasumber kita. Boleh kenalan dulu gak Kak sama teman-teman kita? Ya, boleh. Aku boleh buka masker lah ya. Kita Boleh. kan udah bentar Silakan. protokol kesehatan. Hai, nama aku Nisa. Aku umurku 19 tahun. Aku sehariannya mahasiswa, sama kayak seperti mungkin ada beberapa yang nonton ini juga mahasiswa. Aku di semester 4 dan jurusanku manajemen SDM. Oke Kanisa, gimana kalau kita bahas keseharian Kanisa lebih dalam lagi? Boleh. Boleh diceritain sedikit gak gimana keseharian Kanisa sebelum pandemi ini? Keseharianku sebelum pandemi itu banyak banget ya kegiatannya, beda banget sama sekarang. Kalau yang sebelum pandemi tuh kita kuliah juga aktif, tatap muka sama dosen, terus kerjaan tugas juga sering ngumpul sama teman-teman, ngopi, nongkrong ataupun liburan ke mall sama keluarga atau liburan ke pantai. Itu banyak aktivitasnya, banyak banget yang bisa dilakuin gitu. Even pekerjaan part time pun atau kayak jualan segala macam tuh lancar gitu kan. Iya. Jadi banyak yang bisa dikerjain tuh sebelum pandemi gitu. Kalau aku sih lebih ke kampus, terus nongki sama teman-teman, nongkrong, ngebahas sesuatu yang menarik, terus liburan sama keluarga, terus lebih banyak cari inspirasi di luar gitu. Jadi lebih banyak yang dilakuin gitu ya sebelum pandemi. Jadi kalau setelah pandemi ini aktivitasnya seperti apa? Kalau di pandemi ya dari awal pandemi sampai sekarang, kalau di awal pandemi itu kayak benar-benar ketat banget ya, kita kuliah pun langsung online, benar-benar gak ada kuliah offline, terus kita kayak gak boleh keluar rumah, dan keluar rumah pun cuma bisa ke Indomaret atau beli sembako untuk di rumah gitu kan. Nah kalau untuk yang sekarang nih yang udah mulai kayaknya udah membaik gitu kan, itu tuh udah bisa sih kita ngerjain tugas di luar, terus juga kampus bisa ngurus apa-apa, bisa offline ke kampus gitu. Tadinya juga bayaran kan kita harus transfer gitu kan, ribet. Nah kalau kampus kan lebih gampang. Terus selain itu juga sekarang udah bisa keluar rumah sama keluarga, kita makan di luar, terus bisa cari inspirasi lagi gitu. Tapi sebelum yang awal-awal pandemi tuh kita bener-bener, aku sendiri pun bener-bener nggak bisa untuk keluar yang kayak mau cari refreshing gitu. Kita kan sebagai mahasiswa juga ngerjain tugas berdasarkan teori gitu kan, kita juga harus tahu gimana keadaan di luar gitu. Nah sekarang udah mendingan, kita bisa tahu gitu apa sih di luar tuh kenapa gitu. Terus kalau menurut Kanisa soal COVID yang lagi marak-maraknya yang terbaru ini gimana pendapatnya? Aku sih baru dengar kemarin 2 hari yang lalu atau sehari yang lalu, aku lupa. Itu aku dengar kan katanya di Makassar tuh ada kasus COVID baru. Yang aku dengar situ ya, sebelum yang katanya yang dari India tuh, kakak tahu kan yang dari India tuh berasal dari air gitu kan. Nah ini yang aku dengar tuh yang baru-baru aja aku dengar tuh yang di Makassar. Aku jadi nonton, aku lihat snapgramnya beauty influencer gitu. Jadi di Makassar itu katanya ada kasus COVID terbaru, dan itu semua rumah sakit itu bener-bener penuh, dan sampai kayak kalau di UGD kan ada koridor gitu, itu tuh sampai mereka di luar gitu, dan ada yang sampai rela untuk keluar kota ke Malang untuk bisa dirawat di LS gitu, saking penuhnya. Dan katanya tuh COVID-nya itu yang terbaru namanya alpha, beta sampai kappa, itu tuh banyak banget katanya, bener-bener yang seriuh itu. Dan kita pikir kan, kita juga dapat dari informasi dari Menteri ya Pendidikan, katanya Juli tuh kita udah mulai tatap muka lagi kan, dan banyak banget, sampai adekku juga udah ada survei untuk tatap muka, gimana orang tuanya setuju nggak untuk tatap muka. Dan itu dengan ada berita ini kita kayak jadi ya batal lagi dong kuliah offline gitu, karena untuk di kuliah ya, karena kita anak kuliahan nih, untuk di kuliah tuh online tuh memang beberapa enak gitu kan. Jadi gak harus ribet bangun pagi, gak harus kayak buru-buru ke kampus ataupun buru-buru kerja ke kantor gitu. Itu kayak sekarang
lebih enak offline gitu. Kalau offline kan kita bisa ketemu dosen gitu, kita lebih masuk pelajarannya, kantor pun juga lebih efektif, gak ada tekanan gitu. Kalau sekarang kita sakit aja, kita lagi sakit aja, kita dituntut untuk tetap ngerjain tugas itu. Kalau kita ke kampus atau kita kerja itu kita masih bisa izin sakit gitu kan. Tapi itu sekarang enggak. Covid ini kayak bener-bener nyerang imun kita gitu. Jadi dia serang imun kita, dan kalaupun si manusia atau si orang itu ada penyakit dalam lainnya, itu tuh bisa lebih Parah cepat, lagi ya. nah lebih cepat nyebarnya dan lebih cepat kena ke badannya gitu. Efeknya tuh kuat banget. Itu sih parah banget sih. Kayak Covid ini benar-benar di luar masuk akal kita, lebih dari penyakit kayak flu batuk, influenza dan lain-lain. Itu benar-benar gak kita sangka sampai dia bisa ada ini. Oke, kalau gitu saran apa aja sih untuk masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan? Sarannya dari Menkes itu juga udah banyak ya. Yang penting kita cuci tangan, pakai masker, terus bawa hand sanitizer, itu juga kayak harus banget, udah jadi suatu keharusan. Jaga jarak jangan sampai lupa ya. Iya, jaga jarak tuh juga sampai lupa. Nah, dulu tuh kalau kita keluar sebenarnya kita juga pakai masker kan, naik motor gitu kan. Terus kadang juga ada yang bawa hand sanitizer. Yang tadinya dulu tuh bawa hand sanitizer buat anak-anak yang kayak kids, anak-anak yang sultan gitu ya. Kalau sekarang tuh hand sanitizer udah di semua kalangan gitu. Itu penting sih. Dan masker yang dipakai pun juga harus sekali pakai. Lebih bagusnya harus sekali pakai. Cuma sekarang kan udah banyak juga ya dampak lingkungan, buat lingkungan juga. Masker sekali pakai itu kayak langsung jadi sampah dia menumpuk gitu. Itu jadi bahaya juga. Nah, juga sekarang udah ada masker buat yang cuci pakai gitu. Emang agak ribet sih, cuma kita kan juga harus tetap menjaga lingkungan gimana pun caranya. Tuh, kita tinggal di sini juga harus biar lingkungan ini tetap stabil gitu. Dan cuci tangan yang penting kalau menurut aku ya, buat kita jaga kesehatan. Covid itu sebenarnya nyerang daya tahan tubuh kita, imun kita. Jadi jangan sampai kita stres terus kita juga gak jaga kebersihan gitu ya. Jadi kita jangan terbawa pikiran, kita tetap ngelakuin prokes ya, tetap pakai masker, baju yang udah dipakai di luar itu langsung dicuci, sampai rumah tuh jangan dipakai 2 kali, langsung cuci aja. Itu juga mengurangi di efek dampak ke Covid ke kita gitu. Jadi kita aman dan setidaknya meminimalisir lah ya kita kena Covid gitu. Soalnya yang kena Covid itu benar-benar sampai meninggal itu kan kita sedih ya sih, kita harus kehilangan orang yang berharga buat kita. Iya, betul sekali. Ya kan, Kak Safa dan teman-teman di sini tetap jaga kesehatan, minum vitamin, banyak minum air putih, terus tetap jaga prokesnya. Biarpun kita lagi nongkrong ngerjain tugas, sekarang kan udah bisa ya, tetap pakai masker kalau nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kalau misalnya jarak deket gitu kan kita bisa kedengeran gitu. Untuk mungkin kalau jauh-jauh boleh dilepas terus perlunya aja. Oke. Jadi saran dari Kanisa itu ya tadi ya. Jadi terima kasih banyak Kanisa atas waktunya sempat main di sini dan ngobrol banyak soal COVID-19 ini yang sedang marak-maraknya. Ya, sama-sama. Jadi kita harus tetap bagi informasi. Jadi itu bukan suatu keberatan gitu ya. Kita harus tetap saling give and take untuk informasi. Oke, cukup sampai di sini acara talk show kita bersama Kanisa. Sampai jumpa. Dadah. Bye guys. See you in another talk show.